Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum bisnis, yaitu materi yang kedua tentang badan usaha dalam kegiatan hukum bisnis dan para pembantunya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada persekutuan perdata, yang kedua ada firma, ketiga ada persekutuan komanditer, keempat ada perseroan terbatas, kelima ada koperasi, dan keenam ada badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini menurut pasal 1618 KUHP Perdata ialah perjanjian antara dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Unsur-unsur persekutuan perdata. Yang pertama, adanya pemasukan atau inbreng berupa uang atau barang, benda atau apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah, gedung, perlengkapan kantor, mobil angkutan, dan sebagainya. Kemudian ada tenaga, baik fisik ataupun pikiran. Kemudian firma. Firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama dalam pasal 16 KUHD. Unsur-unsur firma. Yang pertama, menjalankan perusahaan. Yang kedua, dengan nama, bernama atau firma. Ketiga, tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan. Dan yang keempat, persekutuan perdata. Tata cara pendirian firma. Yang pertama, otentik dalam pasal 22 KUHD. Yang kedua, pendaftaran di pengadilan negeri setempat pasal 23 KUHD. Dan yang ketiga, pengumuman akta pendirian diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau yang biasa dikenal dengan CV, Kommanditair Wirtschaft, adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang komanditer dalam pasal 19-21 KUHD. Yang kedua, dua macam sekutu pada persekutuan komanditer. Yang pertama ada sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan. Dan yang kedua ada sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam pengurus persekutuan. Selanjutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan untuk berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Unsur-unsur perseroan terbatas. Yang pertama ada badan hukum, yang kedua didirikan berdasarkan perjanjian, yang ketiga melakukan kegiatan usaha, keempat modal dasar, dan yang kelima memenuhi persyaratan undang-undang. Prosedur pendirian perseroan terbatas. Yang pertama, pembuatan perjanjian tertulis. Kedua, pembuatan akta pendirian. Yang ketiga, pengesahan oleh Kemenkumham. Keempat, pendaftaran perseroan. Dan yang kelima, pengumuman dalam tambahan berita negara. Selanjutnya ada koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Selanjutnya, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan bayarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian belas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan kelima, kemandirian. Prosedur pendirian koperasi meliputi rapat pembentukan. Dalam rapat ini yang perlu diputuskan adalah akta pendirian dan anggaran dasar. Selanjutnya, permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis oleh para pendiri kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan melampirkan berita acara rapat pembentukan, akte pendirian, dan anggaran dasar. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Bentuk BUMN ada dua, yaitu persero dan perusahaan umum. Modal yang dipisahkan untuk BUMN bersumber dari: yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), termasuk pula proyek anggaran APBN yang dikelola oleh BUMN dan atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal. Kemudian kapitalisasi cadangan, yaitu penambahan modal yang disetor berasal dari cadangan. Dan yang terakhir, seperti keuntungan revaluasi aset. Usaha golongan lemah. Demikian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.